Kemenkes Kabupaten Pati kelas 322. Saat ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Nurjana sebagai observer. Saya Sriyanti dari SD Negeri Langgengharjo sebagai coach. Saya Siti Haryanti dari SD Negeri Jebol Kidul 1 sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Sriyanti, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Nur. Selamat siang. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Bu Siti. Oh iya, hari ini saya sudah membuat janji akan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Siti. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan nanti bersama Ibu Siti. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya? Ya Bu, insya Allah saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Nur yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya nanti ketika saya akan melakukan coaching bersama dengan Bu Siti. Baiklah Bu, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah Bu, jadi poin-poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan coaching tersebut dengan alur perintah atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu juga melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya kompetensi inti yang dilakukan. Nah, apakah sudah jelas Bu memberi penilaiannya? Oh iya Bu, sudah cukup jelas. Saya melakukan coaching nanti itu saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti bersama Bu Siti. Berhubung dengan tugas saya nanti sebagai observer Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Sriyanti. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oh, baik Bu. Jadi pada saat saya nanti melakukan coaching, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Oh baik Bu, bagian spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti yaitu pada bagian observasi saya, yaitu mendengarkan aktif dan cara saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching hari ini? Oh iya Bu, yang pertama saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bermakna dan juga berbobot Bu. Terakhir ini Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap
ada solusi terbaik dari permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh kucing. Baik Bu, demikian kegiatan pra-observasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mau menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Ibu Siti. Nanti setelah Ibu selesai melakukan kegiatan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak ya Bu tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya kali ini. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Bu Yanti, boleh saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Oh iya, baik Bu Siti, silahkan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kok kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya kurang lebihnya 50% saja dari jumlah keseluruhan anak didik saya. Saya kan muridnya ada 10. Jadi ketika saya memberikan tugas itu nantinya yang mengumpulkan itu paling hanya kadang 5 anak, kadang bahkan hanya 4 anak saja. Ini saya jadi bingung kenapa seperti ini, terjadi seperti ini, begitu Bu. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Yang pasti saya tentunya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Oh, begitu ya. Menurut Bu Siti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran itu yang pertama mungkin kok pembelajaran saya itu membosankan mungkin ya Bu. Jadi terlihat monoton, saya terlalu dominan berbicara, memberikan ceramah, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua mungkin ketika saya memberikan kesempatan ketika saya memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu saya jarang memberikan kesempatan mereka untuk bertanya ataupun aktif berbicara ketika sedang berlangsung proses pembelajaran. Kalau saya ingatkan mungkin itu ya Bu yang membuat mereka seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Siti itu antusias dalam melaksanakan pembelajaran? Menurut saya pastinya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, yang tidak membosankan dan tidak monoton tentunya ya Bu ya. Oh, wah, saya bersependapat dengan Ibu Siti. Lalu menurut Bu Siti, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Siti itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya mungkin pembelajaran itu harus terpusat pada peserta didik. Jadi ketika murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin bisa saya selingi, kalau saya sering melihat teman-teman itu kadang melakukan ice breaking terhadap muridnya, kemudian lagi mungkin dengan diberikan permainan mungkin ya Bu, karena saya memang jarang Bu memberikan permainan ketika proses pembelajaran itu. Jadi kalau saya ngajar itu ya sudah ceramah, ngajar, paling sesekali saya pernah memberikan video, tapi ya hanya sebatas itu, hanya video saya setel, anak-anak nonton, sudah, anak-anak tidak saya libatkan untuk menanggapi dari video itu. Mungkin itu Bu ya yang menyebabkan itu. Lalu mengenai tugas
bisa diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Iya, mungkin ya Bu, apa saya itu terlalu banyak yang ngasih soalnya. Dan juga saya itu seringnya kalau memberikan soal yang saya berikan itu kan saya berikan ceramah, lalu anak-anak saya berikan tugas, saya berikan soal-soal yang saya harapkan itu untuk mengukur tingkat kepemahaman mereka. Jadi saya seringnya memang memberikan soalnya itu dalam bentuk soal-soal yang tertulis uraian Bu. Jadi kan banyak tulisnya, apa itu mungkin yang membuat mereka itu jadi malas mengerjakan dan malas menulis karena jawabannya terlalu banyak ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Oh ya, mungkin bisa Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya pakai buku paket Bu, dan pendamping anak-anak itu saya pakai lembar kerja. Oh iya. Adakah sumber belajar lain, misalkan seperti buku teks atau apa gitu? Kalau sumber belajar yang lain sebenarnya saya pikir banyak ya Bu ya. Saya itu melihat sumber belajar itu mungkin kan sebenarnya bisa dari video, kemudian juga dari lingkungan sekitarnya, kemudian juga dari artikel-artikel di internet, gambar-gambar di internet, terus juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini banyak ya Bu ya, kemudian juga sosial media. Sebenarnya banyak sih sebenarnya itu sumber belajar itu, atau mungkin yang di Rame itu yang anak-anak juga sudah banyak menggunakan TikTok, Instagram, itu bisa kita jadikan sumber belajar sebenarnya. Oh iya Bu. Nah, betul sekali Bu Siti apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pastinya nanti akan membuat anak-anak menjadi antusias dan anak akan lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Terus jadi sekarang apa nanti rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ini yang pertama, yang jelas saya akan membuat rencana pembelajaran dulu. Jadi saya akan upayakan membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan, yang menyenangkan, yang menggunakan sumber belajar yang tidak hanya satu sumber saja, yang sekiranya itu nanti membuat anak-anak merasa tidak bosan ya. Mungkin saya akan ambil dari YouTube atau juga dari TikTok. Kemudian yang kedua, saya juga akan dalam memberikan tugas mungkin akan saya lebih kurangi lagi, akan saya berikan tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Jadi mereka tidak merasa terbebani dengan tugas tersebut. Mungkin seperti itu rencana saya. Oh, bagus sekali Bu Siti rencananya. Mudah-mudahan nanti rencana apa yang sudah Ibu Siti harapkan mudah-mudahan berhasil dengan baik ya Bu ya. Terus berikutnya Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasyikan, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu nantinya dapat melaksanakan merdeka belajar dan merasa senang mereka dalam belajar itu tanpa ada unsur paksaan. Kemudian juga mereka akan saya berikan kebebasan dalam memilih sumber belajar sesuai dengan minat mereka masing-masing. Oh, wah, bagus sekali Bu Siti. Saya sangat mendukung sekali rencana Ibu Siti nantinya. Mudah-mudahan semua rencana yang akan Ibu kerjakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Siti. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Ya Bu Siti.
Dan Bu Siti tadi kan sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Juga sudah terlihat ada alur cerita pada percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Siti selaku Ibu Sriyanti selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Terima kasih Bu. Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk solusi dan rencana aksi nanti akan Ibu Siti lakukan pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Ibu Sriyanti sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik tadi. Karena dengan menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya Bu, betul sekali. Terima kasih untuk Ibu Sriyanti selaku coach dan Ibu Siti tadi selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang itu harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.